Terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kuliah online terkait dengan mata kuliah Teknik Perawatan 1. Pada pertemuan pertama dan kedua kita kuliah di kelas, dan ketiga ini karena libur maka eh, kita kuliah online. Nah, pada kesempatan ini kita akan membicarakan kelanjutan daripada fracture. Apa itu yang disebut dengan fracture? Namun saya perlu ulangi sekali lagi bahwa tujuan perawatan itu yang utama adalah menjaga kehandalan apapun yang dilakukan. Dan handal itu sendiri adalah bahwa peralatan atau sistem atau mesin atau unit itu mampu melaksanakan yang dikehendaki sesuai dengan desain. Itu namanya handal. Tentu saja dengan berjalannya waktu, kehandalan mesin atau peralatan itu lama-lama akan menurun. Nah, supaya penurunannya itu tidak tajam, maka dibutuhkan perawatan sehingga kehandalan boleh menurun tapi tidak tajam. Syukur-syukur kehandalan terjaga selama-lamanya. Jadi tujuan utama perawatan adalah menjaga kehandalan. Baik, dalam rangka menjaga kehandalan itu, maka dilakukan berbagai metode dan kegiatan. Nah, namun untuk membuat sebuah perencanaan kegiatan, kita juga perlu memahami mengapa mesin itu tidak handal atau kehandalannya turun. Salah satu sebabnya adalah karena adanya kerusakan pada komponen. Salah satu kerusakan ini adalah fracture atau patah gitu ya. Kemarin kita sudah bahas sedikit mengapa bisa patah. Namun akan kita ulang. Jadi sebab daripada patah itu. Dan kemudian kita coba akan bahas jenis-jenis daripada fracture. Baik, saya akan share screen dulu ya. Oke. Nah, di fracture, kita langsung saja ke slide yang ini ya. Oke. Mengapa bisa terjadi fracture atau patah pada eh, sebuah komponen? Mengapa? Karena ada beban. Kalau bebannya itu melebihi batas kekuatan material, maka tentu akan terjadi fracture. Beban-beban yang umum yang terjadi pada material itu adalah kompresi atau tekanan, tegangan tekan, kemudian tension atau tegangan tarik, kemudian momen lengkung, ya, bending moment, dan torsi. Ini keempat beban yang bisa menyebabkan fracture. Apabila beban-beban itu kemudian melebihi kekuatan material, maka akan menyebabkan patah. Kompresi akan menyebabkan patah seperti ini. Ini misalnya sebuah batang terkena kompresi, tegangan tekan, maka dia bisa menjadi patah. Demikian pula tegangan tarik juga akan menyebabkan patah. Bending moment maksudnya bisa menyebabkan patah karena adanya tarikan di sisi dalam dan tarikan di sisi luar dan tekanan di sisi dalam hingga menyebabkan fracture. Demikian pula torsion atau puntir akan menyebabkan fracture seperti ini. Jadi itu hal-hal yang bisa menyebabkan fracture. Tentu saja pada kenyataannya fracture atau patah itu jarang terjadi. Karena pada saat desain itu sudah dipikirkan batas yang boleh dilebihi atau istilahnya tegangan yang diizinkan. Tegangan yang diizinkan itu pun sudah
didapatkan dengan cara membagi tegangan tarik maksimum atau kekuatan tarik dibagi dengan faktor keamanan. Jadi sebenarnya di dalam filosofi desain itu mestinya komponen mesin itu tidak akan patah, mestinya. Tapi kalau terjadi hal-hal yang di luar kendali, itu bisa saja terjadi patah. Nah, kita akan sedikit membicarakan apa itu patah itu ya. Ini sebabnya karena ada beban melebihi batas kesepakatan material dan akhirnya patah. Beban-bebannya adalah kompresi, tensi, bending, dan torsion. Ya. Patah itu ada tiga jenis ya. Patah itu karena ada jenis patah ulet, patah getas, dan lelah. Ductile itu ulet, brittle itu getas, dan fatigue itu lelah karena adanya perambatan retak. Nah, ini yang ductile atau patah karena ulet. Maksudnya materialnya ulet. Ini materialnya getas, disebut brittle fracture. Kita mulai satu persatu dulu. Yang disebut eh, patah ulet, patah ulet ya. Jadi kalau tadi kita sebut eh, ada patah ulet atau ductile fracture dan patah getas atau brittle fracture. Ya. Jadi kalau kita lihat brittle fracture itu bekas perpatahannya itu membentuk sebuah bentuk tertentu seperti mulur begitu ya. Contohnya patahan pada aluminium. Ini bentuknya seperti ini. Sementara patah getas itu patah yang terjadi pada material getas. Kalau pada material yang ulet, itu patahnya itu terjadi jauh di atas tegangan atau jauh di atas beban elastis atau daerah elastis. Jadi jauh di atas daerah elastis atau di daerah plastis. Kalau kita kembali ke kurva tegangan tarik dan regangan ya, kurva tegangan regangan itu ada daerah elastis dan plastis. Kalau fracture ductile itu ada di daerah plastis. Sementara kalau patah getas itu di daerah elastis dia sudah patah. Dan itu terjadi pada material-material getas. Material getas itu misalnya yang paling gampang itu gelas. Kalau yang ulet itu yang paling gampang itu kalau ulet itu misalnya aluminium. Atau kalau ekstrim itu karet. Karet itu sebelum putus pasti mulur dulu. Sementara kalau gelas itu belum mulur sudah putus. Karet itu nanti kalau putus disebut fracture ductile dan kalau gelas itu brittle fracture. Yang brittle fracture ini agak berbahaya karena tanpa peringatan tiba-tiba del patah. Ini bekas daripada brittle fracture. Jadi halus, jadi tidak ada pembentukan seperti yang di aluminium tadi. Ini adalah besi tuang ya, yang ketas, ditarik akhirnya patah. Nah, brittle fracture itu sangat berbahaya karena bisa terjadi pada suhu yang sangat rendah. Artinya begini, baja itu kalau berada di suhu yang ekstrim dingin, itu yang tadinya baja itu ulet, itu menjadi getas. Nah, kalau getas itu ada retak sedikit, dia bisa patah. Ini adalah sebuah foto dari kapal yang berada di daerah yang dingin, bisa jadi di kutub utara sana, sangat dingin sehingga akhirnya
kerangka daripada kapal itu yang mestinya tadinya ulet ya, menjadi getas dan kapalnya bisa patah. Nah, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya patah itu ya, patah getas. Jadi pembebanannya tinggi. Kemudian memang materialnya itu sudah cacat gitu ya. Kemudian ada retak dan temperatur sangat rendah. Jadi ini logam yang bisa patah. Itu faktor-faktornya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang mesin atau unit, tentu pembebanan tinggi itu jarang sekali terjadi. Ingat bahwa mesin itu sudah didesain pada kondisi tertentu. Sehingga si desainer sudah memperkirakan beban yang terjadi. Baik pada saat statis maupun pada saat dinamis. Sehingga kemungkinan pertama itu sangat jarang. Kemudian kedua, cacat metalurgi atau inklusi. Jadi ini ketika pembentukan, baik itu pengecoran atau machining, itu bisa menyebabkan cacat. Misalnya pada saat ngecor ada material ikutan yang eh, menyebabkan kualitas coran itu jelek. Nah, sebenarnya ini sudah di quality control di pabrik tentu sudah dicek, sudah diperiksa. Sehingga kemungkinan yang kedua itu juga sangat jarang ya. Nah, kemudian ketiga, adanya retak atau cacat lain yang tidak terdeteksi dan muncul selama operasional. Ini sering terjadi. Jadi ketika dioperasikan ada sesuatu yang menyebabkan retak. Retak inilah yang paling sering menyebabkan patah. Ada retak sedikit, kemudian ada pembebanan dinamis, maka akan ada perambatan retak dan akhirnya patah. Jadi itu mekanisme patah karena retak yang nanti disebut fatigue. Gitu ya. Kemudian faktor yang keempat itu adalah temperatur yang sangat rendah. Seperti tadi pada foto tadi, pada suhu yang sangat dingin, baja itu menjadi getas. Tidak berlaku untuk aluminium ya. Kalau untuk aluminium tidak ada suhu transisi istilahnya. Aluminium itu pada suhu normal maupun suhu dingin tetap saja kualitasnya tidak berubah. Kalau di suhu normal dia itu ulet, maka di suhu dingin pun juga ulet. Berbeda dengan baja. Ingat ya, baja itu begitu suhunya sangat dingin, maka baja bisa menjadi getas. Jadi misalnya sebuah perpipaan begitu ya, yang pipanya terbuat dari baja karbon rendah dan dia ulet, gitu ya. Tapi kalau pipa itu kemudian dipakai untuk mengalirkan LPG atau LNG yang suhunya sangat rendah, maka pipa itu rawan mengalami penggetasan atau menjadi getas. Jadi nanti kalau saudara bekerja perlu dipahami itu. Mengapa logam yang tadinya ulet menjadi getas? Karena adanya perubahan suhu. Nah, yang sering terjadi pada patah itu karena fatigue. Fatigue itu adalah capek. Bayangkan begini, saudara memotong kawat baja, tidak menggunakan alat potong mekanis, misalnya tidak menggunakan tang. Ya. Saudara bisa motong baja tanpa menggunakan tang potong gitu ya. Dengan cara apa? Kawat baja itu ditekuk-tekuk. Ya. Tekuk ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Maka lama-lama pada titik tekuk itu akan panas, akan luluh, dan akhirnya
lama-lama putus. Mengapa begitu? Karena pada titik tekuk kawat baja itu tegangannya berubah-ubah. Kalau di tekuk kanan, sisi kanan tegangan tekan, sisi kiri tegangan tarik. Ditekuk ke kiri, maka yang sisi kiri tegangan tekan, yang sisi kanan tegangan tarik. Demikian seterusnya bolak-balik. Jadi pada titik tekuk itu mengalami tarik tekan, begitu terus-menerus. Sehingga akhirnya di titik itu terjadi perambatan retak dan akhirnya putus. Itulah yang disebut dengan fatigue atau lelah. Ini yang paling bahaya. Jadi tiga faktor yang dominan adalah pembebanan dinamis tadi ya, dinamis berubah-ubah, bisa tarik tekan, atau bebannya tarik tetapi besar kecil terus menerus bergetar begitu, sehingga mencapai daerah deformasi plastisnya dan akhirnya lama-lama menjadi putus. Mengapa terjadi deformasi plastis? Di bab 2 setelah pembebanan dinamis maka terjadi deformasi plastis. Deformasi plastis itu artinya perubahan bentuk yang permanen. Jadi kalau ada beban dinamis maka pada titik yang dibebani secara dinamis itu lama-lama akan terjadi istilahnya itu strain hardening ya. Sehingga terjadi pengerasan, berubah bentuk keras dan akhirnya getar, akhirnya menjadi patah. Dan faktor tiga adanya tegangan tarik. Tentu tegangan tarik yang dinamis ya, kalau hanya tarik saja. Kalau hanya diam, ya, kalau retak itu hanya diam, maka tidak akan terjadi perambatan retak. Perambatan retak hanya terjadi ketika ada beban dinamis. Kalau dilihat secara mekanisme perambatan retak yang menyebabkan fracture, itu ada tiga tahap. Tahap pertama itu ada awal retak. Ini yang sering terjadi, crack origin. Crack itu kalau teknik mesin itu ukurannya mikro ya, sehingga tidak bisa dilihat dengan mata. Harus dilihat dengan alat, bisa dengan penintran gitu. Baru kelihatan ada retak. Tapi kalau hanya dengan mata telanjang tidak akan terlihat. Seakan-akan tidak ada retak. Jadi sebuah elemen mesin yang kelihatan utuh itu belum tentu utuh. Nah, untuk mengetahui apakah komponen itu ada retak atau tidak, harus ada alat yang digunakan untuk melihat. Maka nanti kalau kita bekerja di beberapa peralatan harus dipastikan ada retak atau tidak. Itu dengan penintran istilahnya. Secara mata telanjang belum tentu tidak terlihat adanya retak mata telanjang. Tapi kalau sudah dengan peralatan bisa jadi itu ada retak. Retak awal yang bentuknya mikro tadi, kalau dikenai beban dinamis, yang beban dinamis begitu ya, naik turun atau besar kecil gitu ya, maka lama-lama retak itu akan merambat seperti tadi eh, kawat baja yang ditekuk ke kiri, ditekuk ke kanan, ditekuk ke kiri, ditekuk ke kanan, maka lama-lama akan terjadi perambatan retak pada titik tekuk sehingga akhirnya retaknya itu lebar dan komponen itu tidak mampu menahan beban lagi sehingga patah. Gitu ya. Jadi ada awal retak, ada pertumbuhan retak, dan penjalanan retak. Nah, kalau panjang retak sudah melebihi yang diizinkan, maka akhirnya komponen itu akan patah. Nah, awal retak itu bisa terjadi
karena adanya cacat struktural. Gitu. Jadi di dalam eh, komponen itu memang sudah ada cacat struktural. Kemudian adanya cacat metalurgi. Kemudian adanya kesalahan operasional. Di cacat eh, struktural itu misalnya ada material asing yang masuk dalam material komponen itu ketika pengecoran gitu, sehingga menyebabkan retak awal gitu. Atau adanya tegangan sisa yang menyebabkan dislokasi. Sementara cacat metalurgi itu pertumbuhan cacat kristal ini silakan belajar di metalurgi ya. Jadi ada pertumbuhan kristal yang tidak seragam gitu ya, sehingga menyebabkan adanya cacat metalurgi. Ini bisa menyebabkan terjadinya cacat retak mikro yang kalau ada beban dinamis maka bisa menyebabkan perambatan retak. Dan yang paling sering terjadi kalau yang pertama dan kedua itu sudah ditanggulangi ketika di proses produksi di quality control. Nah, yang ketiga ini akibat operasional. Seperti misalnya ada korosi. Korosi korosi bisa menyebabkan timbulnya cacat awal yang bisa menyebabkan penjalanan retak. Atau misalnya perbaikan dengan cara dibubut misalnya, machining, disekrap atau dibubut. Garis-garis daripada pisau bubut atau pisau sekrap itu walaupun sehalus apapun tetap akan membuat jejak garis-garis. Jejak garis itu bisa berperan sebagai retak awal. Jadi justru yang paling sering terjadinya retak itu akibat nomor 3. Yang nanti lama-lama akan menjadi fracture. Ini ciri-ciri retak awal saya rasa tidak perlu kita bahas. Yang penting ada retak awal yang disebabkan oleh 3 hal tadi. Nah, kemudian pertumbuhan retak tadi juga sudah kita bahas. Jadi pertumbuhan retak itu eh, tergantung daripada sifat mekanis dan sifat metalurgi. Jadi kalau bahannya itu memang getas, maka dia akan gampang retak. Kalau bahannya ulet, maka pertumbuhan retak juga tidak begitu secepat kalau dia getas. Kemudian adanya catat awal atau tidak. Kemudian bendanya tebal atau tidak. Kalau bendanya itu tebal gitu ya, mungkin agak tahan retak ya. Dan kemudian yang paling penting, yang 1, 2, 3, ini sudah dikontrol di proses produksi, didesain dari awal desain, kemudian proses produksi, quality control sudah ditanggulangi di pabrik. Tapi yang beban ini di operasionalnya ya, tidak ada yang namanya mesin itu tidak bergetar, pasti bergetar dan artinya ada beban dinamis. Nah, beban dinamis inilah yang menyebabkan perambatan retak yang nantinya bisa menyebabkan fracture. Penjelasan retak itu yang tadi sudah uh, ada retak itu ada continue dan intermittent ya. Kalau bebannya itu continue dia penjaraannya continue. Kalau intermittent ya intermittent ya. Dan untuk material getas itu lebih cepat. Kalau material ulet lebih lambat. Nah, namun ingat, walaupun lambat, lama-lama juga tidak bisa ditahan oleh material. Sehingga retak ini kita harus hati-hati. Satu, terhadap beban dinamis. Dua, terhadap jenis material. Jenis material yang getas itu pasti perambatannya cepat. Kalau yang ulet itu agak lambat, namun setelah mencapai panjang tertentu akan menjadi cepat perambatannya. Yang
bahan yang getas itu antara lain kaca, gelas itu ya. Kalau besi ya besi tuang gitu ya. Cast iron, cast iron yang kandungan karbonnya itu 2 sampai 4% itu cenderung lebih getas dibanding baja yang kandungan karbonnya 0,08 sampai sekitar 1,7%. Semakin tinggi kandungan karbonnya, maka secara umum besi baja itu akan semakin ketat, semakin ketas. Jadi semakin tinggi kandungan karbon, semakin ketas. Jadi dengan demikian, fracture itu karena beban lebih, jadi beban lebih kekuatan, maka bisa fracture. Ini jarang terjadi karena pada saat desain itu sudah diperhitungkan angka keamanan. Karena beban ringan tetapi periodik ini yang sering terjadi karena akan menimbulkan retak. Jadi beban dinamis itu yang harus kita awasi, harus kita jaga. Tapi memang kita tidak bisa mencegah beban dinamis karena mesin kalau tidak bergetar ya gimana gitu ya, harus bergetar. Sehingga nanti di dalam perawatan selalu ada yang namanya inspeksi. Inspeksi salah satunya adalah retak. Kemudian retak juga bisa terjadi atau fracture bisa terjadi karena suhu yang sangat rendah. Ini menyebabkan bahan ulet menjadi getas karena terjadinya perubahan mikroskopis. Ya. Nah, di lapangan yang sering menyebabkan fracture karena beban periodik dan suhu yang rendah. Ini harus kita pahami. Sehingga nanti kalau kita bekerja pada lingkungan yang beban dinamis, apalagi suhu rendah, maka kita harus hati-hati terjadinya fracture. Sehingga inspeksi terhadap kemungkinan adanya retak yang menyebabkan fracture perlu dilakukan. Baik, sampai ini saja bahasan kita tentang fracture. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman fracture itu apa. Fracture itu patah karena beban lebih, karena beban periodik, dan karena suhu rendah. Fracture tentu harus dicegah karena fracture merupakan salah satu penyebab kegagalan. Kegagalan itu artinya eh, tidak sesuai harapan. Fracture menyebabkan kegagalan, tidak sesuai harapan, mesin tidak handal. Sehingga salah satu kegiatan daripada perawatan di sini adalah menjaga supaya tidak terjadi fracture sehingga kehandalan terjaga. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih.